Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hanifa dari kelas BGMI 2E dengan NIM 203141155. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bimbingan konseling individu. Sebelum masuk materi, saya akan memberikan motivasi sedikit. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kalian semuanya. Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu. Jangan terlalu dikejar, karena kalau jalannya pasti Allah memperlancar. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Andai saja kau tahu bagaimana Allah menangani urusan-urusanmu, pasti kau akan luluh karena begitu mencintainya. Baik teman-teman, saya di sini akan membahas tentang materi bimbingan konseling individu. Yang kita bahas hari ini adalah yang pertama, yaitu pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga proses, yang keempat indikator. Lalu apa sih pengertian dari bimbingan konseling individu ini? Bimbingan konseling individu merupakan salah satu cara pemberian bantuan secara perseorangan dan secara langsung. Pemberian bantuan ini tuh dilaksanakan secara face to face atau muka ke muka, yaitu hubungan empat mata antara konselor dan anak untuk masalah yang bersifat pribadi. Lalu, apa aja yang dibahas dalam bimbingan konseling individu? Yang dilakukan oleh konselor adalah membantu memecahkan masalah konseli yang mengalami kesukaran pribadi. Konseling ini ditujukan pada individu yang normal yang menghadapi kesukaran dalam mengalami masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial, di mana ia tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri. Kesimpulannya, konseling ditujukan pada individu yang sudah menyadari kehidupan pribadinya. Kemudian, tujuan umum konseling individu adalah membantu individu menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Kemudian, membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Secara khusus, tujuan layanan konseling individual ini adalah merujuk kepada fungsi-fungsi bimbingan konseling. Pertama, fungsi pemahaman. Maka, tujuannya agar konseling ini memahami seluk-beluk yang dialami secara mendalam dan komprehensif, positif, dan dinamis si kasusnya ini, konselingnya ini. Yang kedua adalah fungsi pengentasan. Maka, tujuannya adalah untuk mengentaskan konseli dari masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Maka tujuannya untuk mengembangkan potensi individu dan memelihara unsur-unsur positif yang ada pada diri konseli, dan seterusnya sesuai dengan fungsi bimbingan dan konseling. Secara umum, proses konseli individu ini dibagi atas 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap awal konseling. Poin yang pertama yaitu membangun hubungan konseling yang melibatkan konseli. Kunci keberhasilan ini terletak pada yang pertama keterbukaan konselor, yang kedua keterbukaan konseli artinya dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan, dan sebagainya. Ketiga yaitu konselor mampu melibatkan konseli terus-menerus dalam proses konseling. Poin yang kedua yaitu membuat penafsiran dan penjajakan. Nah, konselor dalam hal ini yaitu berusaha menafsirkan kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu membangkitkan semua potensi konseli dan menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah. Poin yang ketiga yaitu menegosiasikan kontrak. Hal ini berisi
yaitu yang pertama kontrak waktu, artinya berapa lama diinginkan waktu pertemuan oleh konseli dan apakah konselor tidak keberatan. Yang kedua yaitu kontrak tugas, artinya konselor apa tugasnya dan konseli apa tugasnya pula. Yang ketiga yaitu kontrak kerjasama dalam proses konseling. Nah, kontrak ini tuh menggariskan kegiatan konseling termasuk kegiatan konseli dan konselor. Poin yang keempat adalah memperjelas dan mendefinisikan masalah. Apabila konseli sulit memperjelaskan masalahnya atau hanya mengetahui gejala-gejala yang dialaminya, maka peran konselor membantu memperjelas masalah konseli. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap pertengahan atau tahap kerja ini berfokus pada penjelasan masalah konseli dan bantuan yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali tentang masalah konseli. Adapun tujuan-tujuan dari tahapan pertengahan ini yaitu pertama menjelajahi dan mengeksplorasi masalah isu dan kepedulian konseli lebih jauh. Kedua, menjaga agar hubungan konseli selalu terpelihara dan proses konseli agar berjalan sesuai kontrak. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu tahap akhir atau tahap tindakan. Nah, pada tahap akhir, konseling ditandai beberapa hal, yaitu yang pertama, menurunnya kecemasan konseli. Yang kedua, adanya perubahan perilaku konseli ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Yang ketiga, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Yang keempat yaitu terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan, dan sebagainya. Jadi konseli sudah berpikir realistik dan percaya diri. Kemudian, untuk mengukur keberhasilan konseling individual, peneliti konselor menetapkan beberapa indikator, yaitu yang pertama, konseli merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Diharapkan, konseli dengan sadar merasa menyesal bahwa apa yang telah ia lakukan ternyata tidak akan memberikan manfaat terhadap dirinya maupun bagi orang lain. Yang kedua yaitu konseli termotivasi untuk bangkit lebih rajin belajar, lebih bersemangat lagi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu konseli meminta nasihat. Diharapkan konseli dengan kesadaran sendiri meminta saran nasihat dari konselor terkait masalah yang sedang dihadapi. Nah, nasihat ini dapat berupa motivasi dorongan ke arah lebih baik atau nasihat konselor yang memberi jalan keluar atas permasalahan konseli. Yang keempat, yaitu menurunnya kecemasan konseli. Yang kelima, yaitu konseli mempunyai rencana hidup yang praktis, pragmatis, dan berguna. Nah, dari jurnal oleh Setianingrum 2013, yaitu yang berjudul Pengaruh Persepsi Siswa tentang Layanan Konseling Individu dan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Kepribadian Konselor terhadap Minat Memanfaatkan Layanan Bimbingan Konseling dalam Jurnal BK Unesa dalam volume 1 nomor 1 halaman 245 sampai 252 tercantum bahwa terdapat beberapa jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling. Lalu apa sih pentingnya bimbingan konseling individu ini? Perlukah untuk diterapkan dalam sekolah? Nah, pentingnya konseling individu bagi siswa menurut Gunawan bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai kemauan yang merdeka. Kemerdekaan kemauan dapat menentukan pilihan-pilihan pribadinya dan mengorganisir kehidupan perasaan dan hasrat manusia dengan prinsip-prinsip yang rasional.
Sedangkan ketika siswa memiliki permasalahan pribadi, kemudian tidak mampu mengambil keputusan atau pilihan pribadi sehingga ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi-situasi tersebut. Nah, dalam hal ini siswa perlu untuk memecahkan masalahnya dalam bimbingan konseling individu. Nah, kesimpulannya yaitu tujuan konseling individu itu membantu menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari kehidupan yang cocok untuk dia serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan inferioritasnya. Kemudian membantu mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Nah, secara umum tadi yang sudah dijelaskan yaitu terdapat 3 tahapan. Yang pertama tahap awal yaitu tahap di mana terjalinnya hubungan yang bermakna sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah konseling, yaitu antara konselor dan konseli. Yang kedua yaitu tahap pertengahan, di mana pada tahap ini mulai menjelajahi serta mengeksplorasi lebih jauh permasalahan individu. Yang ketiga yaitu tahap akhir konseling, yaitu tahap tindakan, yaitu individu yang dibimbing merubah perilaku yang memadai. Baik, mungkin presentasi kali ini saya cukupkan, dan apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya lewat ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.